Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sangat jelas dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersolat, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak melakukan sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak berpuasa. Demikian juga yang lainnya. Tapi ada satu yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri mengawali dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para malaikat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru perintah kepada para hamba-hambanya yang beriman untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari ayat ini apa? Supaya kita itu mencintai kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak mungkin apa? Untuk menggapai rahmat, untuk menggapai syafaat, untuk menggapai derajat yang mulia kalau tidak ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah hinanya kita. Alangkah hinanya kita kalau kita itu tidak mau memuji kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang disabdakan beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, termasuk hadisun hasanun shahihun. Di situ dikatakan al-bakhilu man dzukirtu mindahu falam yusalli alayya. Sangat jelas, sangat gamblang bagi kita bahwa yang dinamakan orang bakhil, yaitu ketika nama saya dalam artian nama baginda Rasulullah Muhammad SAW disebut di samping beliau, tapi beliau tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini orang bakhil yang hakiki. Cuman bersolawat ibaratnya gak ada timbul kecintaan dalam hatinya, gak ada rasa ingin berjumpa. Perjumpaan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ingatkah kita dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 dikatakan wa makanallahi liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa makanallahi liyu'adzibahum. Di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab, tidak akan memberikan siksa, dan tidak akan melaknat, menyiksa. Saya katakan sekali lagi, tidak akan menyiksa wa anta fihim jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Lantas bagaimana?
Kita hidup di zaman sekarang ini tidak jumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak jumpa. Tapi kita itu selalu dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga segera memberikan azabnya kepada kita. Alangkah beruntungnya kita itu yang hati kita selalu ada rasa ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa suatu hambanya kepada hambanya jika Rasulullah SAW. Dalam riwayat, dalam hikayat yang lain dikatakan ayat ini turun di kota Madinah. Ini orang-orang Mekah yang setelah beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW merasa iri. Wahai Rasulullah yang saya cintai, yang saya muliakan. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya orang-orang yang hidup di Madinah, orang-orang mukmin yang hidup di Madinah, yang mana mereka itu engkau ada di situ. Engkau selalu di tengah-tengah mereka yang berkaitan dengan ayat ini. Orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang beriman yang ada di situ tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita yang jauh ini ya Rasulullah? Lantas turun lagi ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa kalian kalau kalian mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda, yaitu rasa istighfar yang itu diberi gelar maksum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Bentuk sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW yaitu berupa ampunan, diberi sifat maksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana bentuknya, sifatnya? Bentuk sifat, bentuk syikat dari sholawat yang malaikat kepada baginda Rasulullah SAW yaitu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan kita? Kita yang tentunya jauh dari baginda Rasulullah SAW, sudah berabad-abad ini, sudah berabad-abad. Bagaimana dengan kita? Yaitu dengan kita menyanjung baginda Rasulullah SAW. Setiap kita itu bersolawat, ikatkan dalam hati, kuatkan dalam hati, seakan-akan kita itu sowan menghadap baginda Rasulullah SAW. Paling tidak kita itu di depan makam Nabi ini ya Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan baina du'ai ngabdi wa baina sama' hijabun. Dan antara doanya seorang hamba dan doanya seorang hamba dan langit sampai ke langit tidak akan bisa sampai. Karena apa? Di situ ada hijab. Apa hijab itu? Yaitu penghalang, aling-aling. Nggak akan bisa sampai karena ada hijab. Lantas bagaimana caranya menyingkap takbir ini, menyingkap hijab ini, yaitu bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu saudaraku seiman yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah indahnya banyak syair-syair, banyak solawat-solawat. Untuk apa? Untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Hanya beliau yang bisa menolong kita di akhirat kelak. Kita mengandalkan amal yang mana yang kita andalkan? Sholat. Banyakan mana kita sholatnya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan urusan-urusan dunia kita? Amal yang mana?
Sholat saja kita masih begitu, sholat saja kita belum tepat waktu, sholat kita belum bisa khusyuk. Sedekah yang mana? Sedekah yang mana yang kita tanyakan? Mari kita introspeksi dulu. Di dalam dompet kita ada 100.000, ada 50.000, ada pecahan 20.000, ada pecahan 10.000, ada pecahan 5.000, ada pecahan 2.000, 1.500. Kita yang kita kasih itu berapa? Paling pol mentok 10.000. Itu pun kita dengan apa? Pengharapan. Loh, kita itu sadar bahwa apa yang kita miliki titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk membelanjakan harta kita di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kita masih pilih-pilih loh. Ada yang 100.000, ternyata yang kita kasih berapa? Ini kita tengok. Kadang-kadang kita masih berharapan, ya Allah, saya sedekah ini supaya saya dijauhkan dari bala. Tapi tidak, kita sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ikhlas ya, ikhlas sholawat kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah sampai pada baginda Rasulullah SAW, baginda merasa senang. Ini ada hambaku yang bersolawat kepadaku. Senang dengan begitu apa? Rasulullah SAW membalas dengan 10 kali sholawat kepada hambanya. Sholawat yang bagaimana? Memintakan ampun. Ini bentuk kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Lantas bagaimana dengan kita? Sudah berapa banyak sholawat kita yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW? Sudah berapa banyak pengharapan kita kepada baginda Rasulullah SAW? Maka dari itu, saudaraku seiman yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah indahnya setiap kita ada kerupekan, setiap kita ada kesulitan apa saja, kita ingat kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi jangan hanya ada kesulitan setiap saat, dan lebih baik lagi kita itu mempunyai wirid apa? Wirid setiap hari, zikir setiap hari, mendawamkan setiap hari 10, 20, 30, 100 sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Hanya dengan sholawat ini yang bisa menolong kita. Di zaman sekarang ini sulit mencari guru. Sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Dan di akhirat nanti kita akan yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kita tidak perlu mencari sholawatnya, dari berkah sholawat kita. Rasulullah SAW yang mencari kita. Berkahnya sholawat. Mengandalkan, sekali lagi mengandalkan sholat kita. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ini amal kita itu ibarat apa? Kasual, cuman seperti gambar atau patung. Ini seperti yang dikatakan oleh beliau al-alim al-alamah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya. Cuman seperti gambar atau berhala yang tidak bisa bergerak apa-apa. Yang bisa menggerakkan apa? Ikhlas kita. Berkah sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu, saudaraku seiman yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai hati kita itu tidak tersentuh ketika mendengar sholawat. Dalam mendidik anak-anak kita, dalam menyiarkan agama kita, agama Islam yang rahmatan lil alamin itu, tidak ada sholawat di dalamnya. Bahkan ada suatu riwayat dalam majelis ilmu, kalau di situ tidak disebut nama baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada sholawat di situ, maka tertolak. Doa pun tertolak di situ. Kita ingat Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga atas bujuk rayuan iblis, di dunia
walaupun diberi kalimat, diajarkan kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengungkapkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi karena beliau teringat, oh iya, di dalam tiang-tiang surga, di dalam dinding-dinding surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu beliau menikah dengan Siti Hawa, maharnya yaitu sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lantas semoga dengan berkahnya sholawat Engkau mengampuni dan Engkau menerima tobat saya ya Allah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menerima tobat baginda Adam alaihi salatu wasallam. Berkah sholawat, berkah sholawat. Dari berkah-berkah sholawat yang lain, orang-orang itu diampuni dosa-dosanya. Dari berkah sholawat kita semakin dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Berkat sholawat kita itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, kita sadar tidak sadar, walaupun sudah menjadi kiai, walaupun sudah menjadi ustadz, dimanapun kita itu hakikatnya seorang santri. Ini tanggal 22 Oktober, Hari Santri Nasional, kita tebarkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Supaya apa? Kita mendapatkan keberkahan di dunia ini, keberkahan dari sholawat. Dari sholawat itu bisa membawa berkah kepada diri kita, membawa berkah terhadap keluarga kita, membawa berkah terhadap anak turun kita, anak keturunan kita sampai yaumul kiamah. Dan kita juga berharap nanti di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatul mu'min mir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kita itu menjadi orang-orang insan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.